Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan bahas tentang trading plan dan rekomendasi saham ya, 15 April 2026. Oke, langsung aja deh kita mulai ya. Untuk saham BRMS nih. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih untuk saham BRMS ini ya, dia ini memang sudah mulai transisi nih Kak ya. Karena apa? Karena garis kuningnya sudah dijebol ke atas. Nah, tapi kalau kita masuk sekarang ini kurang ideal. Karena apa? Karena kalau kalian masuk di sini aja nih ya, besar kemungkinan kalian juga masih bisa diseret ke bawah. Nah, jadi bagaimana cara masuknya? Kalau saya mau masuk di saham BRMS nih, saya tunggu dulu harganya ini naik melampaui area EMA-nya. Nah, nanti kalau harga sudah menaik melampaui area EMA-nya, saya juga nggak masuk di ujung-ujung harga. Saya akan tunggu dia koreksi nih ya. Nah, nanti kalau saya mau tahu ketika dia koreksi sampai mana, kalian bisa ukur Fibonacci-nya ya. Dari mana? Dari ke bawah, dari atas nih kalian tarik ya. Nanti bisa kalian tandain di rasio 0,5 dan 61,8% ya. Nah, itu saya kasih clue aja deh temen ya, biar kalian bisa praktek sendiri ya. Seharusnya kalau kalian sudah nonton ya video kelas-kelas digitalnya, seharusnya kalian mengerti. Kalau kalian cuma masuk ke grup ya, ngarepin trading plan dan sebagainya, nggak ngerti ya. Jadi fokusnya apa? Belajar dulu temen ya. Nah, jadi kalau kalian sudah ada rencana mau masuk, lebih baik tunggu dulu harga ini melampaui area EMA-nya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk ya, pasang stop loss-nya Kak ya. Ingat maksimal 15%, nggak boleh lebih temen ya. Bahkan saya pun 5% ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CDIA nih. Kita lanjut lagi untuk saham CDIA. Oke, nah untuk saham CDIA, nah ini sudah mulai beralih nih Kak ya, sudah mulai transisi nih. Kita hapus deh EMA-nya nih ya, biar kalian sama-sama ngeliat nih. Nah ya, untuk saham CDIA ini sudah mulai transisi nih Kak, dari tren bearish menuju tren bullish. Udah masuk nih ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, jadi bagaimana masuknya? Kalau kalian mau masuk di saham CDIA juga bukan berarti nih ijo-ijo langsung main hajar-hajar aja di sini ya. Karena kalau main hajar-hajar di sini, lu bisa diseret ke bawah loh. Karena apa? Karena nggak mungkin nih kalau harga naik langsung naik terus sampai ke ujung harga, nggak mungkin. Pasti akan ada yang namanya koreksi nih. Lu lihat aja deh ya. Nah, contoh nih, ini koreksi nih temen ya. Sebelum dia naik lebih tinggi lagi, pasti akan ada yang namanya koreksi. Pasti akan ada yang namanya penurunan sementara nih. Contoh nih, coba deh kalian lihat ya di saham-saham yang lain deh ya. Kalau dia naik, nggak mungkin langsung naik ke ujung-ujung harga. Pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah, kalau saya mau masuk di saham CDIA ya, saya tunggu dia koreksi dulu temen ya. Nanti ini kalau dia di ujung-ujung harga sudah muncul nih candle reversal atau candle merah, baru deh saya bisa tarik ya Fibonacci dari atas ke bawah. Untuk apa? Untuk tahu nih area entry-nya di mana ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pasang stop loss-nya ya. Jangan FOMO nih lihat candle hijau seperti ini nih. Ingat, besar kemungkinan temen ya, ada potensi kalian bisa diseret ke bawah loh ya. Seperti itu. Jadi ingat pola pikirnya. Kalau harga naik, nggak mungkin langsung naik terus. Pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah ya, jadi kalau lu masuk di ujung-ujung harga, siap-siap lu bisa diseret lo ke bawah ya. Pasang stop loss-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham energi. Nah, untuk saham energi juga ya sama aja sebenarnya kayak kemarin ada pola yang namanya rising wedge. Nah, pola tersebut memberikan dampak penurunan. Turunnya sampai mana? Sampai ke area tersebut. Nah, pertanyaannya, pola tersebut sudah valid atau belum? Belum valid. Teman-teman, sekarang kita compare nih ke time frame daily ini ya. Jadi memang kalau kita perhatikan bentuknya ya memang ada ya pola rising wedge, dan dia memberikan dampak penurunan sampai ke area tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, polanya sudah valid belum ya. Jadi pola tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol nih teman ya. Jadi ya garis kuning ini dijebol baru dia valid ya. Besar kemungkinan dia akan turun sampai ke area tersebut. Nah, tapi selagi garis kuningnya tidak dijebol, ya patternnya belum valid. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya kalian harus waspada lah temen ya. Bukan berarti kalian harus cut loss, tidak, harus waspada ya. Kalau dia jebol nih ya garis kuningnya, nah ini bahaya, lu bisa diseret sampai ke area tersebut. Nah, ini lumayan juga nih kalau dia turun nih temen ya, tuh ya 40%-an ya. Jadi kalian harus waspada ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BEL nih Kak ya. Untuk saham BEL nih sebentar nih. Oke, nah untuk saham BEL nih coba kita compare ke daily time frame deh. Ke weekly time frame coba. Oke, di daily time frame aja deh biar ngeliatnya enak ya. Jadi untuk saham BEL ini temen ya, dia ini bergerak di dalam konsolidasi nih Kak ya, atau sideways nih ya, konsolidasi yang sangat besar. Nah, jadi kalau kalian tanya nih cara masuk yang paling aman itu seperti apa ya, kalian harus tunggu nih Kak pattern seperti ini terbentuk. Ini cara yang paling aman, tapi lama ya, memang lama, tapi ini cara yang paling aman. Nah, tapi kalau misalkan kalian rasa wah ini kelamaan ya, saya mau masuk di tengah-tengah harga, boleh nggak? Boleh-boleh saja ya, dengan catatan wajib gunakan stop loss-nya Kak ya. Karena apa? Ingat sekali lagi, sideways ini adalah fase penentu yang dimana kalau harganya turun ke bawah, dia jebol area supportnya, dia akan bergerak di dalam tren bearish. Nah itu ya. Jadi kalau kalian tanya cara yang paling aman seperti apa, tunggu pattern seperti ini terbentuk. Kalau kalian merasa pattern seperti ini kelamaan, kalian mau masuk di tengah, boleh-boleh saja ya. Kalian masuk di tengah-tengah boleh-boleh saja, dengan catatan wajib gunakan stop loss-nya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ST nih Kak ya. Kita lanjut lagi untuk saham ST. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatikan juga nih, untuk saham ST juga sama nih Kak ya, dia bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah, jadi nggak perlu saya jelasin lagi teman-teman ya, cara masuknya bagaimana ya.
Kalau kalian mau aman, tunggu petanya terbentuk ya. Kalau kalian rasa lama nih nunggu petanya, kalian bisa masuk di tengah-tengah dengan catatan wajib gunakan stop loss yang ketat. Karena apa? Karena kalau dijebol ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish. Sideways ini adalah fase penentu ya. Jadi ingat itu teman ya. Seperti sambil tuh, coba ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Kija nih teman-teman. Kita lanjut lagi untuk saham Kija. Oke, nah untuk saham Kija juga nih kalian perhatikan ya, di sini ada base nih. Base ini adalah pertukaran supply dan demand nih. Nah, jadi kalau kalian tanya nih cara masuk yang paling aman seperti apa, tunggu dia retest Kak ya. Dia jebol ke atas, kalian nggak ambil, dia retest. Nah, kalian bisa ambil ketika dia pullback. Nah, ini cara yang paling aman nih ya. Kalau kalian main klik di sini aja ya. Jadi ingat nih temen ya. Base ini adalah pertukaran supply dan demand ya. Ini contoh nih, ini base juga nih ya. Ini base juga nih. Nah, jadi sebelum lu entry, lu pikirin dulu nih ya. Jadi kalau dia jebol ke atas, memang naiknya akan ekstrim teman ya. Memang naiknya akan ekstrim. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia jebolnya ke bawah nih seperti ini, turunnya juga bisa ekstrim. Nah, jadi lebih baik nih tunggu dia retest nih, cara yang paling aman. Karena apa? Ya karena kalau memang dia sudah retest, artinya patternnya sudah terbentuk ya, dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penguatan sampai mana ya? Sampai sini nih minimalnya nih ya. Dia akan mengejar area resistance-nya apabila ya dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah, tapi kalau dia lumayan klik di sini aja dia jebol ke bawah, itu yang bahaya ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau spekulatif nih, misalkan nih, boleh nggak saya langsung hajar-hajar? Boleh aja ya, tapi pasang stop lossnya ya. Kira-kira seperti itu untuk saham Kija. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CPRO nih. Oke, nah untuk saham CPRO juga sama nih, teman-teman. Dia ini masih bergerak di dalam trend bearish. Jadi pada intinya selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas, trend bearishnya masih valid ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga, pasang stop lossnya. Karena apa? Karena besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Kecuali nih teman ya, dia udah seperti saham CDIA nih. Nah ya udah dijebol nih garis trendnya. Nah ini udah beda lagi, udah beda cerita ya. Kalau udah seperti ini artinya trennya sudah mulai transisi, sudah mulai berubah nih ya, dari bearish ke bullish. Nah tapi kalau garis kuningnya belum dijebol ya, trend bearishnya masih valid, besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Jadi pasang stop lossnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham TOS nih temen ya. Untuk saham TOS juga sama nih temen, dia ini masih bergerak di dalam, coba nih ya, sideways nih Kak ya, secara garis besar di daily time frame nya ya. Dia sedang bergerak di dalam sideways. Nah jadi kalau kalian tanya bagaimana cara masuk di dalam trend sideways, ya seperti saham Kija temen ya. Nah ya seperti itu, saham ST. Nah seperti itu ya. Tunggu pattern seperti ini terbentuk, ini cara yang paling aman. Tapi kalau kalian rasa pattern tersebut kelamaan, boleh nggak saya masuk di tengah-tengah harga, di bawah harga? Boleh, dengan catatan pasang stop lossnya. Karena apa? Karena kalau kalian tidak menggunakan stop loss, dia turun, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin dalam ya. Karena ingat, sideways ini adalah fase penentu ya. Kalau dia jebol ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish. Kalau dia jebol ke atas, dia akan bergerak di dalam trend bullish. Nah kira-kira seperti itu teman ya. Semoga kalian paham nih. Kalau kalian belum paham, tonton video pembelajarannya, karena semua cara udah saya share di situ teman ya. Jangan malas teman ya, namanya kalau mau maju ya belajar dulu, nggak ada yang instan ya. Tonton, jangan males teman. Kalau mau tanya silakan deh tanya teman-teman ya. Oke ya. Oke teman-teman, saya lanjut ngopi dulu deh ya. Nanti habis ngopi baru deh kita live lagi nih ya di TikTok ya teman-teman. Oke, saya Ridho siap, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.